Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu harap juga kalian untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan walaupun di rumah. Sebab saat ini negara kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah. Dan dari dampak tersebut, salah satu dampak dalam pembelajaran adalah tidak adanya tatap muka antara ibu sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa. Sehingga ibu membuat video pembelajaran kali ini dengan harapan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, serta lebih mudah memahami apa yang akan ibu sampaikan. Sebelum itu, ibu ingin memberikan beberapa tips kepada kalian untuk belajar efektif di rumah agar lebih mudah mengerti. Yang pertama, mungkin kalian harus fokus terlebih dahulu, siapkan mental, keinginan, fisik untuk memperhatikan penjelasan ibu walaupun hanya di video. Kalian harus menyimak dengan baik, mencatat hal-hal yang penting. Kemudian yang terpenting juga kalian harus mencari posisi belajar ternyaman versi kalian sendiri ya. Selanjutnya untuk daftar hadir, ibu akan menganggap hadir kalian jika kalian telah menonton video pembelajaran ibu kali ini dan juga telah mengerjakan serta mengumpulkan tugas-tugas yang ibu berikan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, ibu anggap materi sebelumnya alhamdulillah kalian sudah semuanya memahami. Namun jika masih ada yang ingin kalian pertanyakan, bisa kalian buat list pertanyaan kalian, lalu kumpulkan ketua kelas. Nanti ketua kelas akan mengirim ke ibu. Insya Allah ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu dan ibu akan kirim ke WA. Baik anak-anakku sekalian, ibu akan sedikit menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini dengan video, yaitu nantinya ibu akan menjelaskan dengan gambar yang akan ibu sajikan serta video, dan kalian akan menganalisis, mencatat, dan mencari tahu dari sumber referensi lainnya. Nantinya akan ada tanya jawab, diskusi, dan juga akan ada kuis, lalu akan ada juga tugas mandiri. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa sarapan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di antaranya ketika makanan dan minuman yang kita cerna ke dalam tubuh akan dihasilkan energi, dan energi yang dihasilkan tersebut akan kita gunakan untuk beraktivitas. Mungkin kalian belum mengetahui bahwa ketika makanan dan minuman yang kalian cerna itu berbahan dasar apa, proses pembuatannya itu seperti apa, lalu manfaat bagi tubuh kita seperti apa. Di sini ibu ingin ambil contoh dari sarapan yang sering kalian jumpai, yaitu ada nasi goreng. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Nasi goreng berbahan dasar dari nasi yang banyak mengandung karbohidrat, kemudian ada kecap yang banyak mengandung protein, ada rempah-rempah, lalu ada topping yang bisa kalian tambahkan berupa telur yang banyak mengandung protein. Namun yang ingin ibu garis bawahi di sini adalah kecap, di mana kecap merupakan produk yang berbahan dasar dari kedelai yang diproses, diolah dengan bantuan alat atau teknologi lain, di mana kita temukan juga mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan kecap, yaitu merupakan jamur, dinamakan dengan Aspergillus wenti. Aspergillus wenti ini berperan penting dalam proses fermentasi, sehingga nantinya akan dihasilkan produk kecap tersebut. Tidak hanya kecap, terdapat juga roti. Di dalamnya ada peran mikroorganisme lain yang dinamakan dengan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan jamur juga yang berperan penting dalam proses fermentasi, di mana jamur ini membuat roti menjadi mengembang. Namun yang perlu kalian ketahui anak-anak, hal tersebut merupakan suatu konsep dasar yang harus kalian pahami,
Sebab pada materi ini kita akan membahas bioteknologi. Bioteknologi ini terdiri dari 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio sendiri berarti makhluk hidup, tekno berasal dari kata teknik yang berarti penerapan, kemudian ada logi yang berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan makhluk hidup atau menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan masalah. Maksudnya apa? Jadi bioteknologi ini nantinya akan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan sekitar. Baik, mungkin beberapa di antara kalian ada yang mempertanyakan, lalu Bu, apa manfaatnya kita mempelajari bioteknologi ini? Jadi dalam pembelajaran bioteknologi ini ada 7 poin tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari bioteknologi, bisa berupa pengertian, prinsip dasar, sejarah, maupun perkembangan bioteknologi itu sendiri. Lalu yang kedua, diharapkan kalian mampu membedakan dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sebab bioteknologi itu dikelompokkan menjadi 2, konvensional dan modern. Kalian mampu harus membedakan di antaranya. Selanjutnya, poin yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi produk-produk dari bioteknologi, baik itu konvensional maupun modern. Selanjutnya yang keempat, diharapkan kalian mampu merencanakan proses pembuatan produk bioteknologi, baik itu konvensional maupun modern. Selanjutnya, setelah kalian paham secara dasar tahapan-tahapan tersebut, nantinya kalian mampu menganalisis dampak positif maupun negatif dari produk bioteknologi konvensional maupun modern. Selanjutnya, poin ke-6, nantinya akan ada praktikum. Kalian membuat inovasi produk, baik itu konvensional maupun modern, dan Ibu beri keringanan, kalian boleh bebas memilih produk apa yang akan kalian buat, dan nantinya kalian akan buat dengan video. Selanjutnya, poin terakhir, kalian diharapkan untuk menyusun laporan dari hasil yang telah kalian buat, produk yang telah kalian buat, dan kalian kumpulkan beserta videonya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya terkait contoh penerapan bioteknologi modern yang kita ketahui salah satunya adalah tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ini merupakan tanaman yang ditanam tanpa melalui media tanah. Kalian cari tahu apa itu tanaman hidroponik, bagaimana proses tumbuhnya tanaman tersebut, lalu apa manfaatnya. Kalian dapat mencari tahu melalui sumber referensi lainnya seperti di jurnal, artikel, internet, majalah, ataupun buku. Kalian akan membuat rangkuman, kemudian kalian akan kumpulkan itu sebagai tugas mandiri. Nantinya juga akan ada tugas individu berupa soal, set soal yang akan Ibu share kepada kalian, lalu kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sebagai daftar hadir kalian. Kemudian terkait tugas praktikum akan Ibu jelaskan pada pertemuan esok, yaitu pada pembahasan praktikum kita. Terkait pembelajaran yang telah Ibu sampaikan bahwa kita ketahui terdapat peranan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Allah menciptakan jasad-jasad reinik di dunia ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Meskipun makhluk yang sangat kecil, tetapi mikroorganisme memiliki peranan penting bagi manusia, terutama untuk meningkatkan produk pangan. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
yang artinya kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Maksud dari ayat tersebut ialah segala sesuatu yang dijadikan Allah telah diberi perlengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat, fungsinya masing-masing dalam hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu harap kalian telah memahami pembelajaran kita kali ini, yaitu materi bioteknologi. Namun, jika masih ada yang ingin kalian pertanyakan atau sekiranya kalian belum memahami, bisa kalian tanyakan melalui grup WA. Insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.